yang kedua. Ya, semoga kita semua sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Bahkan semakin penasaran dengan aplikasi-aplikasi lain yang diberikan oleh Google yang berisi kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan. Okay. Namun sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Kristus, saya meminta tolong kepada Ibu Esther Juni, Ibu Esther Juni untuk berdoa sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Iya, selamat sore semuanya. Ya, mari kita sebelum kita memulai kegiatan kita sore hari ini, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat sore yang indah ini, di mana kami boleh bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami sehat, kuat, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami boleh juga bersyukur kalau kami boleh masuk di pertemuan yang ketiga sore hari ini. Kami percaya ya Tuhan, dua kali pertemuan yang sudah kami lewati, secara manusia kami tidak mampu tanpa kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Dan biarlah juga ya Tuhan, mampukan kami di pertemuan yang ketiga ini, sehingga setiap materi yang kami dapatkan betul-betul menjadi bekal dalam hidup kami, guna kami pakai untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemateri pada saat ini. Engkau memberkati, biarlah hikmat yang daripada Tuhan sendiri yang boleh memakai setiap hamba-hamba-Mu, sehingga setiap apa yang mereka sajikan kepada kami itu tidak sia-sia, tapi betul-betul kami boleh manfaatkan. Oleh sebab itu Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan materi bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, dan ampuni segala dosa kami, dan kami datang membawa hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Esther, Tuhan Yesus memberkati. Kemarin kita sudah sama-sama belajar mengenal salah satu fitur aplikasi Google, yaitu menggunakan Google Drive. Ya, Google Drive itu seperti yang saya sebutkan kemarin adalah inti dari Google, atau sebuah aplikasi penyimpanan file yang berbasis cloud, ya, yang ukurannya itu tidak terbatas jika kita menggunakan akun Belajar ID, ya. Kemudian Google Drive itu membantu kita untuk mengatur dan mengelola file-file kita dengan baik, sehingga mudah untuk kita temukan, mudah untuk kita kalau kita mau mencari mudah ya untuk didapat. Kemudian kita bisa mendownload dari apa yang dibagikan rekan kita atau ada di web, bisa di-download, dimasukkan ke perangkat kita, kemudian bisa juga upload file dari perangkat komputer kita, masukkan ke drive kita, kemudian kita juga bahkan bisa berbagi file dengan rekan-rekan yang lain tanpa harus menggunakan flash disk atau tanpa harus bertemu, dengan cara memasukkan alamat emailnya, ya. Kemudian tentu saja gratis seperti itu. Apalagi ya, kemarin kita juga, ingat juga bahwa perbedaan-perbedaan dalam menggunakan Google pribadi dengan akun ID, ya, perbedaannya yaitu kalau juga akun Belajar ID itu tanpa batas ukurannya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar bersama
menggunakan lagi salah satu aplikasi yang diberikan oleh Google, yaitu Google Dokumen, ya, yang akan dibawakan oleh salah satu guru yang sangat kompeten. Beliau ini sudah bersertifikat Google Certified Level 2 dan juga TSA, serta menuju Google Certified Trainer, ya, seperti itu. Namanya adalah Bu Uci. Nanti kita akan mendengarkan materi mengenai Google Docs, apa itu Google Dokumen, maksud saya bagaimana cara menggunakannya, apa saja keunggulan-keunggulan menggunakan Google Dokumen. Seperti itu Bapak Ibu. Saya juga menginfokan bahwa semua kegiatan hari ini itu direkam, jadi nanti bisa diakses setelah kegiatan ini, dan materinya juga akan diberikan melalui site, ya, yang dibagikan oleh Pak Beni, ada di grup WA, nanti bisa dilihat linknya melalui itu dan dibuka kembali rekamannya. Jika nanti nggak terlalu ditangkap, bisa diulang-ulang kembali, seperti itu. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti diketikkan saja langsung pertanyaannya di kolom chat, atau jika ingin berbicara langsung, menanyakan langsung, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengangkat tangan, lalu silakan ditanyakan langsung, seperti itu. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Uci untuk membawakan materi. Silakan Bu Uci. Ya, baik, terima kasih Bu Mercy. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu, guru sekalian. Mungkin ada beberapa yang sudah beberapa kali ikut pelatihan yang sudah kita adakan, ya Bu Mercy. Ada yang pelatihan ada 4 materi yang sebelumnya, dan mungkin ada juga yang baru. Iya, karena itu kalau yang sudah kenal, ya nggak apa-apa ya, saya memperkenalkan diri lagi. Ada juga di sini senior-senior saya, ada juga ada kakak yang bersama-sama dan saya sertifikat PPG Agama Kristen kemarin, ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Uci Sumarlin. Saya biasa dipanggil Ibu Uci. Gampang diingatnya karena 3 huruf. Saya mengajar di SD YPS Lawewu sama-sama dengan Bu Mercy, dan sudah 14 tahun mengajar agama Kristen di Sorowako ini. Oke. Tuhan memberi saya anugerah 3 orang anak, dan mohon doanya Bapak Ibu, anak saya yang bungsu ini lagi diopname di rumah sakit, tapi karena tugas dan tanggung jawab saya hari ini punya giliran untuk berbagi dan Bapak Ibu, saya harus melakukannya. Saya titip sama papanya beberapa jam. Mohon doanya supaya dia bisa lebih lagi. Amin. Oke. Kemudian apa lagi ya? Tadi sudah disampaikan Bu Mercy. Kami punya kesempatan untuk belajar lebih dulu tentang beberapa aplikasi-aplikasi Google, tetapi kami juga rindu bahwa apa yang kami ketahui itu bisa diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenalannya mungkin segitu aja, karena sebenarnya udah banyak juga ya. Yang saya lihat pesertanya ini banyak yang lumayan sudah dikenal ya. Baik, hari ini saya mendapatkan tugas dari tim yang mau berbagi ini untuk menyampaikan salah satu aplikasi Google agar dapat kita manfaatkan sebagai pendidik secara khusus untuk akun belajar ID yang sudah diberikan oleh pemerintah bagi kita. Nah, saya izin presentasi dulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Google Dokumen atau Google Docs, ya. Kalau mau singkat-singkatnya bilangnya di Google Docs. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya hampir mirip dengan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu kolaborasi RPP 1 lembar. Kebetulan waktu itu kami membahas RPP 1 lembar untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen, tetapi kali ini kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang aplikasi Google Dokumen ini.
Ya, saya ini ya. Ya, oke ya, sudah kelihatan. Oh, masih loading. Jadi Google Dokumen ini sebelum itu mungkin saya butuh respon dari Bapak Ibu ya, salah satu atau dua orang. Selama ini kalau mengetik RPP atau laporan atau apapun itu biasanya menggunakan apa, Bapak Ibu? Dokumen. Ya, penyimpanannya di dokumen. Biasanya. Dokumen. Biasanya diketik di mana? Diketik RPP-nya itu diketik di Excel kah, Word kah? Di Word biasanya. Yang paling gampang. Di Word. Nah, Word itu kalau kita ketik di situ, maka itu dikerjanya offline ya. Kemudian ketika kita ketik di situ mungkin hanya untuk kita. Kalau kita mau bagi ke teman-teman kita, maka kita harus mengirimkan filenya ke beberapa orang. Jadi kalau di Google Dokumen, dia kapasitasnya kalau kita simpan di Google Drive yang diajarkan Bu Mercy kemarin, itu dia 0. Jadi tidak berat, tidak memberatkan komputer kita karena dia disimpannya di awan-awan, di cloud ya, disimpannya di awan-awan. Kemudian kita bisa mengerjakan suatu laporan atau suatu RPP itu bisa dikerjakan bersama-sama di dalam Google Dokumen. Kenapa bisa? Kita akan lihat bersama-sama ceritanya kenapa bisa seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah icon Google Dokumen. Ini mirip dengan Microsoft Word. Mirip, tetapi tidak sama. Tidak sama dalam arti ini adalah aplikasi Google dan ada beberapa fitur-fiturnya yang berbeda dan ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang lebih yang bisa kita dapatkan. Dan inilah yang akan kita belajar bersama-sama. Jadi Google Dokumen ini kita menyusun perangkat pembelajaran bisa kita kerjakan di sini. Kita bisa membuat proposal dan laporan bisa di sini. Misalnya saya mau buat proposal retreat anak-anak sekolah nih. Saya bekerja sama dengan tim. Kalau kita kerjakan di Word, maka kita akan kirim lewat email. Lalu dia kirim lagi editannya, lalu kita kirim lagi. Jadi ada banyak file-file yang kalau kita mau kompilasi atau gabungkan akan di-copy lagi. Yang mana ya tadi ya? Versi yang mana ya? Aduh hilang. Yang mana yang harus kita ikuti? Nah, di Google Dokumen sangat banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada kolaborasi real time. Jadi kita bisa mengerjakannya pada waktu yang sama. Bisa juga saya sudah share ya, Bu Mercy, tolong dilihat proposalnya kalau ada yang mau diperbaiki, tolong diperbaiki. Nah, real time. Jadi kita bisa langsung tinggal di WA aja, Bu Mercy, oke, saya lihat dulu. Dia buka filenya, dokumennya, dia bisa memberi masukan, bisa langsung mengedit, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia. Kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Nggak perlu lagi kirim email lagi, bolak-balik gitu, lalu susah dikompilasi. Dan kita sulit mencari atau menelusur yang mananya ini, Di? Versi yang mananya ini yang kita mau pakai? Yang terakhirnya. Lalu tiba-tiba hilang yang terakhirnya. Lalu kita kesulitan. Nah, di Google Dokumen kita akan mendapatkan lebih banyak kemudahan. Penyimpanannya itu secara otomatis. Nah, ini yang selalu saya alami ya. Udah ketik RPP berlembar-lembar di Word. Tahu-tahu saya lupa save. Datang anak saya. Ataukah lampu tiba-tiba mati, maka yang saya belum save itu hilang. Di Google Dokumen tidak seperti itu. Satu huruf pun yang kita ketikkan masuk ke dalam dokumen kita, maka itu otomatis akan tersimpan. Tidak perlu lagi Ctrl S. Tidak perlu. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan dan kerjakan pada saat ini karena namanya pelatihan, maka kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Ini masih penjelasan ya. Nanti kalau kita udah mulai mengerjakan tugasnya bersama-sama, nanti saya perlambat deh. Pertama kita akan bersama-sama membuat dokumen. Kemudian kita akan belajar membagikan dokumen ke orang lain. Nah, disinilah kolaborasi ya. Kemudian kita akan memberikan komentar dengan menyebutkan orang secara spesifik. Lalu kita akan memberikan komentar dengan link. Lalu kita akan menggunakan riwayat revisi dan mengembalikan ke versi sebelumnya. Nah, ini nih. Kita sudah diperbaiki, tapi kayaknya jangan deh, salah deh, kita kembali saja ke versi yang sebelumnya.
kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Kemudian menggunakan fungsi telusur web untuk membuat catatan kaki. Ini beberapa poin yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Sudah siap Bapak Ibu? Iya, baik. Kita akan coba bersama-sama ya. Pertama, kita akan membuat dokumen. Sekarang, silahkan Bapak Ibu masuk ke Google Drive. Boleh ke Google Drive atau akun kita masing-masing, akun belajar kita masing-masing. Lalu carilah, ini kita punya, kemarin waktu Bu Mercy, nama foldernya apa ya Bu Mercy? Kita buat folder nggak waktu di Google Drive? Ya, ada guru Pak Belajar atau apa tuh? batch 2 ya, guru Pak Belajar batch 2. Saya perbaiki dulu kalau begitu. Guru Pak Belajar, ini kita tambah ini batch 2 ya. Nanti silahkan buka foldernya dari situ supaya dokumennya akan tersimpan di situ. Ini ya Bu Mercy ya. Kelihatan. Oke. Jaringan saya. Jadi kita akan mulai seperti ini Bapak Ibu. Buka. Kebetulan saya tidak diundang ya. Lupa koordinasi sama Bu Mercy diundang di drive bersamanya Bu Mercy. Ya, buat folder baru aja Bu Ci. Soalnya kemarin saya cuma bagi ke ini juga ke Pak Beni dan Pak Edi ya. Oke. Baik, kalau Bapak Ibu sudah berada di posisi seperti ini, artinya kita sudah berada di drive kita dengan ada tanda belajar ID. Silahkan, ini pasti tampilan kita berbeda-beda ya Bapak Ibu karena penyimpanan kita berbeda-beda. Nah, kebetulan penyimpanan kami seperti ini. Ini My Drive. Maaf kalau agak lambat, jaringan saya agak lambat. Kita buat folder dulu ya, Guru Pak Belajar batch. Silakan buat foldernya, boleh juga di My Drive saja. Kita di My Drive saja supaya kita fokus pada Google Dokumen. Ketika sudah masuk di My Drive, sudah Bapak Ibu? Ya. Kalau bahasa Indonesianya drive saya ya Bu Ci ya. Drive saya, oke. Terima kasih Bu Mercy. Ini settingan saya belum ganti. Drive saya. Kalau sudah, maka silahkan klik New. Boleh di sini. Boleh juga klik kanan di bagian Drive, di bagian halaman sini, klik kanan. Kalau yang ini more ya. Kita new yang dari sini saja, dari atas ya. Kita ini ada Google Docs. Bisa masuk dari sini. Kenapa saya arahkan kita dari Drive? Supaya tempat tersimpannya dokumen ini langsung ke My Drive. Jadi kalau misalnya kita seperti tadi sudah ada folder, misalnya di sini tadi, Asis kemarin sudah diajar sama Bu Mercy, ini new folder ya. Kita sudah punya folder Guru Pak Belajar batch 2. Oke, kalau sudah berarti kita klik ini. Saya ulang kembali nih ya Bapak Ibu supaya langsung tersimpan di sini. Ini cara yang pertama, kita buat Google Doc. Kita klik, jadi kita masuk di foldernya, lalu kita klik New, Google Docs. Itu cara masuk ke Google Dokumen yang pertama. Bisa juga kita langsung saja masuk dari 9 titik yang ada di sebelah kanan, diklik Google Apps. Di situ ada Docs. Bisa juga seperti itu. Nah, ini mengapa saya arahkan ke Drive supaya ini berkesinambungan dengan yang kemarin kita pelajari dan ini juga dokumen kita akan langsung tersimpan dalam folder ini. Silahkan dibuat foldernya dulu kalau sudah di Drive. Kalau sudah dibuat foldernya di My Drive, Guru Pak Belajar batch 2, silahkan kita buat Google Docs blank document. Kalau from template itu berarti sudah ada template-nya yang kita bikin. Nah, sekarang kita belajarnya blank dokumen, dokumen yang kosong. Silakan diklik, maka tampilannya akan seperti ini.
untitled document. Ini adalah judul dokumennya. Kalau di Word dia nama filenya. Ini juga nama file dokumennya. Kita akan beri nama nanti. Oke, nah kita kembali ke slide. Minta maaf ini jaringannya agak putar-putar. Nah di slide sini sudah ya guru Pak batch 2, klik tambahkan di sebelah kiri. Pilih Google Dokumen. Sudah, pilih Google Dokumen dan ganti namanya menjadi RPP Pertemuan 1. Jadi seolah-olah kita akan buat RPP nih Bapak Ibu. Kalau laporan atau proposal silahkan disebut atau diberi nama proposal. Di sini nih, sebelah kiri untitled dokumen atau dokumen yang belum diberi nama diklik. Biasanya kalau dia biru langsung bisa terhapus. Nah, di skip, diganti namanya menjadi RPP Pertemuan satu. Maka dokumennya sudah diberi nama. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah boleh diketik di kolom chat, sudah boleh juga dikatakan bahwa sudah. Maaf Bu, masih loading. Masih loading. Iya. Jadi sekali lagi ya, tadi saya ulang. Jadi di drive, ya kalau saya pindah. Di drive ini, nah inilah tampilannya. Karena saya sudah beri nama tadi, di dokumen yang saya buat di drive, di folder Guru Pak Belajar Batch 2, maka langsung tersimpan di sini. RPP Pertemuan 1. Ini isi dokumennya. Nah, kalau kita scroll ke bawah ini, kita lihat ini. Kita lihat ini, kalau kita perkenalan dulu ya tampilannya ya. Ini Google Dokumen, ini sama ya dengan apa namanya Word. Agak mirip ya. Nih, di sini ada rulernya, di sini ada, cuman agak beda tampilannya ya. Di sini ada beberapa pilihan-pilihan, ada file. Kalau kita klik ada share, new, open, make a copy. Ini bahasa Indonesianya bagikan, baru. Kalau mau bikin lagi yang baru, dokumen baru. Di sini ada juga spreadsheet yang lain ya. Kalau kita mau bikin yang lain, lalu email. Kita mau meng-email file ini. Kita mau download dalam bentuk Word. Ini RTF dan lain-lain. Di sini ada pilihan. Ini version history, ini akan kita pelajari nanti. Ini rename, kalau kita mau ganti namanya. Ada banyak sekali pilihan-pilihan di sini. Ini kalau kita mau buang atau hapus. Ini kalau kita mau pindahkan. Move ya, pindahkan. Kalau kita mau, saya nggak mau simpan dokumen ini di Guru Pak Belajar Batch 2, saya mau simpan di folder RPP, boleh. Maka kita move. Sini move, maka akan muncul, kita pindahkan ke tempatnya. Sudah Bapak Ibu? Ini ada edit, view, insert, atau memasisipkan, format, ada tools, add-ons, dan help. Ini fitur-fiturnya, lalu ini jenis hurufnya, ini fontnya, ini bold, italic, atau underline, atau ini warna hurufnya, ini highlight-nya, highlight color. Ini ada link dan lain-lain sebagainya. Baik, kita akan fokus kembali ke berapa hal ya? 5 ya. Sudah ya Bapak Ibu? Saya anggap sudah ya. Nanti kalau misalnya ketinggalan bisa dilihat lagi rekamannya. Baik. Setelah ini berarti kita sudah selesai membuat dokumen. Ya. Membuat dokumen. Kita melangkah ke menambahkan gambar. Kita mau tambah gambar nih di dalam. Maka kita silahkan ada tanda bintang 4 di bawah ini. Kalau kita arahkan ke bawah,
maka dia akan muncul explore. Bisa kita klik, bisa juga di sini. Ya, kita coba di explore ya, Bapak Ibu. Nih, explore. Lalu silahkan kita ketik di sini yang tanda kaca pembesar ya. Diklik di sini, diklik dulu agar bisa setelah muncul tanda kedip-kedip seperti itu berarti sudah siap untuk diketik. Salib. Lalu kita enter. Nah, kita diminta untuk memasukkan gambar, bukan web. Maka yang kita pilih adalah image atau gambar. Silakan Bapak Ibu pilih satu gambar salib. Boleh yang ini, yang ini, yang ini. Ya, saya pilih yang ini ya. Boleh diklik tanda tambahnya, boleh diklik gambarnya. Kalau tadi saya klik gambarnya, maka akan muncul seperti ini. Dia kasih kelihatan besar dulu. Lalu kita insert. Bisa seperti itu. Bisa juga kalau mau lebih cepat, saya kembali dulu ya. Sudah ini ada muncul tanda tambah, langsung aja tambah. Diklik tanda tambahnya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Kalau misalnya, ini kan judulnya RPP, kok gambar salib sih? Silahkan, kalau kita mau ketik, ya ketiknya sama seperti biasa. Fungsi-fungsi, beberapa fungsinya sama. Kayak kalau misalnya kita mau huruf besar, ya shift baru huruf besar. Atau kita di keyboard kita caps lock, boleh. Misalnya RPP pertemuan 1. Siswa mengidentifikasi gambar salib. Nah, karena RPP-nya kita minta siswa mengidentifikasi gambar salib, maka kita mau memasukkan gambar salibnya. Itu tadi caranya, memsisipkan gambar salib. Yang mana yang mau diidentifikasi? Kan itu satu. Nah, kalau misalnya kita pakai aplikasi lain, mungkin kita mesti buka dulu, download dulu gambarnya. Inilah kemudahan yang ada dari Google Dokumen. Jadi gampang nih, gambarnya gampang nih kita download. Gambar apapun kita tinggal search di sini. Sudah ya Bapak Ibu? Oke, berarti untuk menambah gambar kita sudah selesai. Yang kedua. Sekarang kita mau kasih komentar. Ini saya close Bapak Ibu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Google Dokumen ini kita bisa berkolaborasi. Ini saya sudah selesai nih, anggaplah. Mungkin masih ada banyak ke bawah-bawahnya ya. Saya sudah selesai. Saya mau supaya RPP saya ini bisa dikomentari sama teman saya. Saya mau kolaborasi dengan teman saya sesama guru agama Kristen misalnya, atau sesama guru TK, atau sesama guru SD, atau sesama guru Katolik, atau pokoknya sesama rekan saya kalau itu RPP, atau proposal saya mau dikomentari. Maka di sini nih ada tanda 2, ada add comment, ada juga suggest edit. Di sini juga ada editing ya. Ini cara kita memilih. Editing, memilih apa yang akan dilakukan. Tapi sebelumnya, kita mau beri komentar dulu. Harusnya saya share ya. Tapi ini di slide saya kita memberi komentar dulu. Sebelumnya saya share dulu ya. Kita mau beri komentar. Saya share dulu ya, Bu Mercy bisa minta tolong nanti. Oh, ya, cek aja saya share dulu ya. Ini cara men-share-nya seperti ini nih. Kita bisa share supaya Bapak Ibu bisa langsung share di tempat saya. Nanti saya akan tampilkan di kolom chat linknya. Silahkan Bapak Ibu. Oh, gimana ya Bu Mer? Bu Mercy aja ya. Ya, boleh. Maaf Bapak Ibu, agak sulit untuk Bapak Ibu karena saya mesti memasukkan satu-satu alamat email. Jadi Bu Mercy aja. Mercy David 40. Saya ketik Bu Mer.
belum lengkap Bu Uci, itu masih merah. Iya. Salah masuk. Pengaruh grogi. Nah, kalau muncul begini berarti ada alamat email yang dimaksud. Kalau tadi saya kurang CI, saya dimarahi sama Bu Mercy. Makanya dia tidak muncul, tapi ini sudah muncul berarti tidak ada. Nah, di sini saya share sebagai editor. Saya share sebagai editor berarti Bu Mercy bisa mengedit. Kalau di sini ada tanda tiga ya. Kalau saya share atau saya bagikan hanya viewer, maka Bu Mercy hanya bisa melihat. Komentar, maka dia hanya bisa mengomentari. Editor berarti dia bisa memperbaiki. Oke, saya pilih editor. Kalau saya mau kasih pesan, mohon dicek dan diperbaiki. Terima kasih. Nah, lalu saya send. Silahkan nanti Bu Mercy bisa berkolaborasi dengan saya untuk RPP ini. Kalau kita sudah share seperti itu, share-nya juga bisa cara yang tadi ya, dikirim seperti ini. Bisa juga dengan cara yang lain. Yang tadi saya mau, kalau ada Bapak Ibu yang mau komen, silahkan ini nih. Tapi pastikan dulu bahwa semua yang ini, get link-nya, di bawahnya ini, semua yang mendapatkan link itu bisa mendapatkan. Jadi saya klik copy link. Ini linknya sudah tercopy. Saya masukkan di kolom chat, Bapak Ibu juga bisa berkomentar di folder ini, di file ini. Lalu di paste. Silahkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau berkolaborasi dengan saya, di sini mencoba-coba bagaimana rasanya berkolaborasi lewat dokumen yang sudah saya buat tadi, boleh. Silahkan, Bu Mercy sudah bisa terbuka, Bu Mercy? Sudah Bu Uci. Oke, silahkan. Sekarang kita akan memberi komentar. Butuh akses. Oh, butuh akses. Oh iya, karena di luar ini ya. Coba dari share ya. tadi, Bu Uci. Mohon maaf. Bagaimana? Dari share. Oh iya, sorry. Ya baik. Jadi di sini Bapak Ibu, nih. Ya. Ini di sini harus diklik dan dipastikan bahwa semua yang ini yang tadi saya ungkapkan, tapi saya lupa mengganti. Anyone with the link, berarti saya sudah share ke Bapak Ibu linknya, tetapi saya lupa memperbaiki di sini settingannya. Jadi semua yang punya link boleh melihat, mengedit atau mengomentari. Nah di sini saya masih mengaturnya sebagai viewer. Saya memberi kesempatan untuk editor, maka dia done. Jadi ada dua jenis share yang saya lakukan. Yang pertama saya share lewat email yang saya kirimkan ke Ibu Mercy, dan yang kedua adalah share lewat link yang saya kirimkan ke kolom chat. Nah, Pak Beni sudah ada namanya nih, ada Animeus Leopard. Nah, di sini sudah kelihatan siapa saja yang sudah membuka dokumen ini. Disinilah kolaborasinya. Jadi kita bisa mengerjakannya secara real time, seperti yang saya katakan tadi. Sudah kelihatan ya. Silahkan, ini Bu Mercy sudah memberi komentar. Ya, ini komentar ya Bu Mercy ya. Pak Beni bisa memberi suggestion. Saya takut ini nih keseleo guru agama soalnya. Nih ya. Jadi kayak gini misalnya di sini Bapak Ibu di bawahnya mau kasih masuk, Bu, mungkin lebih bagus kalau kita menggunakan salib yang ini. Nah, bisa langsung Bapak Ibu tinggal masukkan explore, silakan Bapak Ibu bebas berekspresi. Saya kasih waktu 1 menit deh. Silahkan ditambahkan, Bu. Kayaknya bagus kalau salib yang ini deh, yang kita pakai. Boleh, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Nah, tadi ini Bu Mercy sudah komentar, gambarnya sudah cocok Bu Uci. Oke, terima kasih. Saya juga bisa atur ya dari sini ukuran gambarnya ya Bu Uci ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, itu Bu Mercy sedang mengatur. Ini kelihatan nih siapa yang sedang mengatur nih.
Nah, muncul ya. Sudah muncul semuanya, sudah muncul kolaborasinya. Nah, baik, Bapak Ibu silahkan kita perhatikan. Kalau yang dilakukan Bu Mercy adalah mengomentari. Sementara yang dilakukan oleh Pak Beni adalah memberi masukan. Jadi ini, dia menyarankan kata salibnya gantilah kalau bisa huruf kapital. Gimana sih caranya? Gimana tuh caranya Pak Ben? Di sini ada mana? Nah, sorry. Ini kayaknya lagi banyak yang bersemangat. Nah, di sini ada tanda ini. Berarti kita tinggal klik suggest, edit, baru kita bisa masukkan. Di blok dulu ya Pak Beni ya. Tadi Pak Beni blok ya dulu ya. Iya, bisa juga di blog baru tulis suggesting editnya, menyarankan. Bisa juga dari atas tuh sebelah kanan di bawahnya share. Ya? Ya, betul sekali. Gitu. Ya. Jadi boleh Bapak Ibu. Kalau mau yang dari atas berarti berlaku untuk semua dalam file ini Pak ya? Kalau yang dari atas? Atau? Ketika edit berarti semua kita bisa edit. Kalau kita pilih mode suggesting atau menyarankan, berarti apa yang kita tuliskan itu menyarankan semua. Begitu, Bu. Iya. Nah, ini yang mesti kita sepakati bersama-sama sebelum kita berkolaborasi, ya. Jadi Bapak Ibu bagusnya kalau suggest saja ya, supaya kelihatan nih yang mana yang salah, yang mana yang mau diperbaiki. Kalau edit bisa juga kok, kalau mau langsung atau biar enggak usah rubah-rubah lagi, langsung saja perbaiki. Nah, boleh. Gitu. Ini kalau berlaku semua. Kalau cuman bagian ini aja yang kita mau suggest, lalu nanti di bawahnya kita editor, komentar, bisa ya Pak Ben ya, bisa berubah-ubah. Berarti tidak cuma satu gitu ya Pak Ben? Iya, betul. Oke Bapak Ibu, sudah eksplorasinya? Mana nih? Tadi ada salib baru kok hilang. Dihapus ya? Nah, baik. Sekarang silahkan boleh memberi komentar di dalam dokumen ini dengan klik ini, komentar, add comment. Saya bisa komen nggak Pak? Bisa ya? Oh, bisa. Lalu boleh ketik di situ, tolong dicek. Lalu kita bisa langsung mengarah pada orang yang kita tuju. Misalnya kita ketik add, maka akan muncul beberapa, kalau misalnya orangnya biasa kita atau sudah pernah kita kolaborasi, dia akan muncul alamat emailnya. Kalau dia belum, langsung aja misalnya kayak tadi Mercy, saya belum pernah ya, Mercy David 40 ya Mercy @guru.sd.belaj muncul nih. Nah, diklik, tolong dicek Bu Mercy misalnya nih ya, saya minta dan sesuaikan dengan sumber renungan. Jadi ceritanya gambarnya ini kita mau sesuaikan dengan ada renungan yang kita mau ambil. Ya. Tapi saya berharap yang teman kolaborasi saya Bu Mercy nih yang kerjakan ini. Maka kita bisa sumber renungan misalnya dari, kita bisa ambil dari sini ya. HTTPS. Ini kita bisa masukkan linknya ke sini. Bisa. Ya, dengan saya. Oke. Ini bisa kita masukkan linknya ya.
share-nya. Berputar-putar. Silakan dicoba Bapak Ibu. Maaf, jaringan saya kurang bagus. Masih warna putih. Nah, ini ke bawah ini kelihatan ada yang kolaborasi langsung kasih masuk apa namanya tabel. Ini masih berputar-putar, mohon maaf Bapak Ibu, kita sabar sedikit ya. Belum muncul, nah mulai muncul. Jadi kalau kita memberi komentar dan masukan atau suggestion seperti cara yang tadi ya. Baik, kita mau melangkah ke tahap selanjutnya. Ini kita sudah kerjakan bersama-sama berapa versi, berarti sudah muncul dari dokumen yang sudah kita kerjakan bersama-sama ini. Kita mau, aduh ini kayaknya saya mau kita pakai yang versi yang sebelumnya kayaknya yang ini bagaimana ya supaya kita bisa kembali ke versi yang awal sebelum saya mengundang yang lainnya untuk berkolaborasi. Maka kita bisa melihat sesuai dengan waktunya. Di sini kita bisa klik file, ya kita masuk ke slide selanjutnya ya. Hal selanjutnya akan kita kerjakan revision history di Google Docs. Di file, lalu kita arahkan ke bawah version history. Ini bahasa Indonesianya apa, Di? History ya, kalau nggak salah ya. Bu Mercy? Tunggu saya lihat dulu. Pak Beni ini history ya, Pak Beni. History versi ya. Ya, history versi. Loh, sombong amat tadi takut ke keseleo karena nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang giliran mau diartikan bahasa Indonesia, maaf saya nggak bisa bahasa Indonesia. Bercanda Bapak Ibu. Ya, jadi versi history. Nah, ini juga yang harus kita samakan biasanya bahasa kita ya. Maaf saya belum sempat menggantinya. Jadi di sini kita klik tadi file, lalu version history atau versi history, lalu see version history atau lihat versi historinya. Kita klik itu, maka akan kelihatan nih. Nah, kelihatan yang awal sekali yang ini. Kita klik saja, maka akan muncul versi history yang pertama. Yang masih tidak ada apa-apanya. Lalu ada history yang lainnya. Ini yang sudah dikerjakan bersama-sama tadi. Begitu Bapak Ibu kalau kita mau lihat versi-versi, saya mau lihat yang awalnya yang mana ya. Terus ini kan bisa dikerjakan tidak harus karena kita duduk sama-sama, jam yang sama, di tempat yang berbeda kita kerjakan kolaborasi, bisa dalam waktu yang berbeda-beda. Saya nggak bisa kalau misalnya mau kerjanya jam sekarang, soalnya anak saya sakit misalnya, saya nanti malam, kalau misalnya dia sudah tidur, bisa. Maka akan muncul juga historinya di sini. Siapa-siapa yang sudah memperbaiki atau melakukan perubahan-perubahan. Jadi tidak bisa main-mainkan. Ini muncul nih, siapa yang ketik ini Pak Beni, ini saya Uci Sumarlin, ini tadi Pak Beni, lalu ada Mercy David ya, ini di sini juga kelihatan. Baik, itu kalau version history. Sudah Bapak Ibu, tinggal di back saja kembali untuk kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kita mau kembalikankah ke yang sebelumnya? Kalau mau kita kembalikan, ini sudah ya, tapi kita mau kembalikan, maka kita tadi klik file, version history, lalu see version history atau lihat versi historinya. Kalau kita mau versinya dikembalikan ke semula, maka kita klik ini. Itu yang kita mau berlakukan, maka restore this version. Oke, selanjutnya
Kita lanjut aja ya, Bu Mer. Oh ya, itu ada pertanyaan sih lah. Bu Uci itu dari Ibu Elvira. Oh iya, silahkan. Atau mungkin nanti mau lanjut dulu. Di RPP tadi langsung di komentar. Oke. Unik juga cara bertanyanya di. Pengalaman kedua menjadi posisi landscape bagaimana ya? Nanti saya bisa dibantu juga sama Pak Beni ya. Kalau di Word itu kan kita blok dulu, terus kita klik kanan tuh. Pasti Bu Fira nih rajin-rajin pakai nih. Pak Beni bisa bantu Pak Ben? Silakan Pak Ben. Ya, tunggu Bu Uci ya. Saya stop sharing. Tidak perlu. Tidak perlu. Silakan Kami lanjut dulu. ya. Silakan lanjut dulu yang ini selanjutnya. Nanti Oke. saya jawab. Pertanyaannya nanti kita ini memang mesti diutak-atik Bu Fira, dilihat-lihat mana ya kalau Word-nya kayak gini, kalau dokumennya yang mana ya. Jadi saya juga masih sampai detik ini masih belajar, meskipun saya berbagi, tidak berarti semuanya saya sudah ketahui seluk-beluk, selekuk-lekuknya ini dokumen. Semuanya masih kita pelajari, bahkan Google sendiri masih melakukan update terus-menerus. Begitu ya Pak Ben ya? Update Ya, terakhir. betul sekali. Apalagi ada update terkait dengan Google ini Anywhere Google. gitu apalagi yang tadi yang saya share itu. Betul. Nah, kemudian update terakhir bahkan ada yang bisa langsung dari sini kita kolaborasi sama-sama terus bisa langsung muncul di sebelahnya ini Meet kelihatan semua. Nah, itu masih juga harus dipelajari. Ini barang baru nih yang harus banyak dipelajari. Nanti Bu Fira ya, saya dibantu oleh Pak Beni. Baik, kita lanjut ke ini yang terakhir atau kedua terakhir ya. Oke. Ini bisa kedua terakhir, bisa juga jadi yang terakhir. Catatan kaki dari website. Baik. Caranya adalah kita buka Explore lagi. Lalu kata kuncinya silakan dimasukkan di sini, renungan. Kalau sudah, di-enter. Lalu silahkan yang paling atas aja ya. Oh ini. Ini ya yang kedua, renungan harian Kamis 3 Juni. Kita buka. Websitenya, lalu copy isi artikel ke Google Dokumen. Copy, di blok aja, klik blok. Enggak usah sampai sini aja. Copy. Kita letakkan di lalu kursornya kita letakkan di sini supaya berarti ini nih, ini ceritanya saya mau gambar ini, lalu ada renungannya yang ini, biar tampilannya lebih bagus misalnya di RPP saya. Jadi anak-anak akan lihat amati gambar, lalu setelah amati gambar mereka membaca renungannya. Tapi ini karena renungannya saya ambil dari internet, maka supaya saya tidak plagiat, saya harus mengutip dari mana saya ambilnya. Jadi letakkan di sini kursornya. Lalu di sini ketik ini kan tadi kita ambil dari sini ya. Pastikan bahwa saya ambilnya dari sini bukan yang nomor 1. Yang kedua, di situ ada tanda petik. Tanda petik, silahkan kita klik tanda petik itu. Maka dengan sendirinya dia akan memasukkan ke dalam dokumen kita dari mana kita mengambil renungan ini. Sudah dengan cara penulisan. Jadi kita tidak bingung lagi, cara penulisannya gimana ya? Judulnya dulu, tanggalnya dulu, atau linknya dulu. Jadi sudah langsung. Seperti itu Bapak Ibu, kalau sudah silakan Bapak Ibu silakan dilakukan dan diaplikasikan. Ya. Nah,
Oke. Kalau sudah, yang terakhir ini yang saya balik. Kalau tadi share-nya itu di belakang harusnya, tadi itu kita di awal, harusnya ini di belakang. Kenapa? Dengan asumsi bahwa kita sudah selesai nih dulu salib lalu renungannya, baru di share. Tapi tadi saya mengajak kita supaya langsung bisa kolaborasi sama-sama. Gitu. Wah. Nah, kalau cara share gampang nih. Kayak tadi sudah dijelaskan ya caranya. Dengan 2 cara, lewat email dan link. Begitu, jadi udah selesai. Oke Pak Ben? Iya, betul sekali Bu Uci yang tadi, mohon maaf Bu Mercy, saya masuk ya. Ya. Silakan langsung saja Pak Ben. Iya. Kebetulan Pak Ben gurunya kami jadi. Betul sekali Bu Uci, karena tidak semua tools-tools yang ada di Google Docs ini kita gunakan. Dan kebetulan Bu Elvira ya, Bu Elvira mau menggunakan seperti itu untuk pelaporan atau pembuatan RPP, sangat bagus sekali ya Bu Elvira dan rekan-rekan semua. Bu Uci bisa ambil di page kedua. Ya, di page kedua itu di blok saja mulai dari bacaan itu, ya. Kalau di Word sih kayak gitu ya. Iya. Oke. Habis itu file. Nah, di file itu ada page setup. Di bawah ya. Atau kalau bahasa Indonesianya penataan halaman. Nah, sebenarnya harusnya kita harusnya familiar dengan page setup. Kayaknya dipakai ya, juga di Word. Di Word. Ya. Ya, betul sekali. Kalau di Word itu tidak ada di file ya. Ininya page setup-nya, tetapi di editing atau apa saya lupa tuh. Ya. Nah, di situ ada select content, ada di situ apply itu. Nah, coba di ya. Oke. Jadi kalau ini mungkin Bu Uci sudah bisa paham ini ya. Kalau di Word saya biasa pakai, tapi kalau di Doc belum sempat. Iya, betul sekali. Jadi kalau whole dokumen untuk semua dokumen atau seluruh dokumen dengan konten yang dipilih. Select konten gitu. Nah, baru kita pilih select konten karena kita sudah select tadi, kita sudah blok tadi. Silakan dipilih, lalu di landscape. Sudah, oke deh. Tereng. Mudah-mudahan bisa. Iya. Bisa, nih udah berubah ya, Bu Fira ya. Ya. Agak melebar ke samping. Ya, wah. Terima kasih Bu Elvira sudah menambah paling tidak pengetahuan kami juga nih. Saya juga nih. Ya. Betul. Kalau di Word kan memang kita juga bukanya di page setup Pak ya. Dan juga ada whole dokumen dan select dokumen. Caranya juga kayak gini, cuman tadi saya bingung tempatnya di mana nih. Jangan sampai salah gitu. Biasanya kalau di Word itu kan diedit kalau saya nggak salah. Diedit. Enggak Pak, di sini kayaknya ada page setup deh. Page setup ya? Sendiri kalau. Soalnya sudah setahun lebih. Sudah jarang ya. Oke, terima kasih Bu Delvira ya. Elvira. Nih, udah bisa menjawab ya. Oke, Bu Mercy, silahkan. Udah selesai nih, udah kelar. Kalau masih ada yang... nggak terasa, Bu Uci. Waktu juga menunjukkan pas 4.30. Terima kasih buat Bu Uci yang sudah berbagi materi hari ini, dan semoga materi yang kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat ya, bisa dipakai, bisa langsung dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru. Baik, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Sebelum, ya enggak apa-apa ya, kita lewat sedikit ya. Jika ada yang ingin bertanya mengenai Google Dokumen ini, silakan langsung saja mungkin mengangkat tangan. Ya, sambil menunggu yang bertanya, jadi kalau kayak gini Bu Elvira kan tadi bertanyanya di dalam dokumen. Kita juga bisa jawab langsung di dalam dokumen bagi yang tahu, yang berkolaborasi gitu. Jadi bisa langsung
tambah komentar. Kira-kira gini caranya, buka di file, lalu buka page setup, lalu seperti cara yang tadi, biar langsung bisa dilihat bersama-sama susunan komentarnya seperti ini. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang bertanya, nanti Bapak Ibu bisa juga explore ya fitur-fitur yang ada di Google Dokumen ini, ya dicoba-coba semuanya, silakan dieksplor sendiri ya. Saya akan berikan link absen dan refleksi, mohon kita isi Bapak Ibu, saya berikan di kolom chat ya. Silakan nanti diisi. Baik. Demikianlah. Tambahan sedikit lagi Bu Mercy. Ini nih yang kalau saya pribadi menikmati memakai di doc ya. Ini kalau kita lihat di sini banyak yang garis-garis merah Bu ya, Bu Mercy. Lihat ya. Oh iya ya. Itu biasanya dia menurut doc ini Google ini ada masalah di situ. Bisa jadi ketikannya. Jadi kita tinggal klik, dia akan ada. Ini Rajalah. Ini kalau kita menurut kita yang diketik ini udah benar, maka kita tidak usah rubah. Tapi kalau kita rasa kayaknya yang disarankan Google ini yang benar, maka kita tinggal klik, maka dia langsung berubah dan tidak merah lagi. Ini Google masih koreksi ya Bu Ici ya. Ya. Ya kan kita ketik atau typo gitu kan, cepat-cepat salah. Nah, ini dibantu sama Google. Ini tinggal diklik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini yang ditawarkan bahwa. Nah, itu kan kita tidak pakai bahwa ya, kita pakainya bahwa, berarti tidak usah diperbaiki. Kasih Bu Mercy. Oke, baik. Terima kasih Bu Ici. Baiklah, Bapak Ibu, demikian kegiatan kita pelatihan di hari ketiga pada sore hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Dengan kasih Kristus saya minta Ibu Rice ya. Ibu Rice mungkin bisa menutup kita di dalam doa kegiatan kita hari ini. Ada Ibu Rice? Ya, selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya. Bisa memimpin kita di dalam doa penutup? Iya bisa. Ya, sebelum kita menutup pertemuan ini, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kembali kami mengucap syukur pada sore hari ini, ketika Tuhan telah menyertai kami dalam melaksanakan seminar pada saat ini. Kiranya apa yang telah kami bahas bersama, apa yang kami terima dapat bermanfaat dalam tugas dan tanggung jawab kami ke depannya. Berkatilah para narasumber Tuhan, sehingga mereka tetap sehat, memperoleh hikmat untuk memberikan bimbingan kepada kami dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pendidik di sekolah kami masing-masing. Kelanjutan daripada seminar ini Tuhan, kami tetap berharap Tuhan akan selalu menuntun menyertai kami sehingga dapat berakhir dengan baik. Inilah doa permohonan kami Tuhan, sambut sempurnakan dalam nama Yesus kami datang bermohon padamu. Amin. Terima kasih Ibu Rice. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore.